Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Haji Salim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz dan juga para pengurus masjid serta para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan tokoh masyarakat serta remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini bisa hadir kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita serta dimudahkan segala urusan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, kita melanjutkan bahasan tentang sunat-sunat berwudu ya, di halaman 59. Saya ulangin sedikit tentang sunah-sunah wudu ya, yaitu diantaranya baca bismillah ya, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian ke kumur ya, setelah itu masukin air ke hidung. Dan waktu mengusap kepala sunatnya seluruh kepala ya, ditambah lagi kita disuruh mengusap seluruh kuping, baik bagian dalam ya, yang lekuk-lekuk atau bagian luar termasuk bagian pinggir ya. Dan ditambah lagi yang sunat telah dibahas, yaitu menyelat-nyelati jenggot yang tebal ya. Dengan jari tangan ini ya, dari arah ke bawah ke atas begitu, menyelat-nyelatin. Itu kalau jenggotnya tebal begitu. Kalau jenggot tipis sih emang wajib dibasuh udah seluruhnya. Jenggotnya termasuk kulitnya pun harus ya kebasuh. Dan itu mudah karena jenggotnya tipis. Kalau tebal susah, maka digampangin, cukup yaitu dia membasuh zahirnya aja.
adapun dalamnya hukumnya jadi sunat begitu. Kemudian ya, menyelat-nyelati jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian lagi yang sunat dalam berwudu mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada anggota-anggota yang memang ada semacam anggota kanan dan kiri. Ya, ada nih yang dikecualikan ya, kuping itu disunatkan bareng ya. Bukan istilahnya kuping kanan dulu baru kuping kiri. Dia bareng saudara-saudara ya. Itu yang ada kanan kiri seperti tangan, kaki ya. Nah itu disunatkan dahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu sunat. Kalau disilang tetap sah. Paling dia mengerjakan yang makruh ya. Nah kemudian yang sunat lagi yaitu berwudu membasuhnya 3 kali 3 kali. Sunatnya begitu. 3 kali 3 kali ya. Jangan berlebihan katanya. Berlebihan bisa makruh. Kemudian selanjutnya ini yang sunat daripada berwudu yaitu bersambung-sambung. Sunat bersambung-sambung, habis muka ya langsung tangan dan seterusnya begitu. Itu sunat bagi yang sehat. Kalau yang sakit ya, ini yang sakit bukan sakit macam-macam tapi ada sakit khusus yaitu sakit beser. Entah beser kencing, entah beser angin ya. Ya. Jadi orang yang semacam ini istilahnya orang yang kena penyakit dan dia nggak boleh tunda-tunda dalam berwudu. Habis basuh muka terus basuh tangan, ntar habis selesai wudu terus sembahyang ya, jangan habis basuh muka minum dulu, habis tangan makan dulu terusin ya, keburu ngembang kalau emang dia beser kencing. Kecuali yang sehat boleh, cuman dia meninggalkan yang sunat. Sunatnya kan sambung menyambung ya begitu. Nah ini di dalam halaman 59 diterangkan wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat, dan masih nyisa lagi di dalam berwudu ini sunat-sunat yang lain disebut di dalam kitab yang panjang lebar begitu. Tapi kita berusaha untuk membaca yaitu Hasyiah Bajuri di dalam itu. Ya, Hasyiah Bajuri itu di dalam ya lebih kurang hampir tengah-tengah ke bawah sedikit ada buka kurung qauluhu wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Tadi dalam kitab Fathul Qarib berbunyi begitu. Masih ada sisa lagi di dalam berwudu ini sunat-sunat yang lain disebutkan di dalam kitab yang panjang lebar. Nah, dari Hasyiah Bajuri beliau menerangkan ini Imam Bajuri. Minha itolatul ghurrati wa tahjil. Di antara sunat berwudu yaitu melebarkan basuhan muka dan basuhan kaki gitu. Ya, artinya lebih luas lagi dari yang semestinya. Kan semestinya kan kalau kaki ini ya sampai mata kaki ya, kalau tangan sampai siku, kalau muka ya emang pas-pasannya emang agak repot ini. Jadi kalau dari atas tempat tumbuhnya rambut yang normal ya sampai ke tulang janggut atas ke bawah. Kalau melebar dari kuping yang kecil ini bendilana ini yang kiri misalnya sampai yang kanan. Tapi kalau kita pas-pasan resiko. Ntar kurang setengah senti bikin urusan, mendingan lebihin itu. Sekaligus supaya kita melaksanakan yang sunat. Ya, apa yang sunat? Ya ini nih, itolatul ghurrah wa tahjil. Al-ghurrah itu muka ya, pada muka. Jadi asal muasal kata-kata ghurrah itu adalah misalnya nih kuda ya, mukanya putih. Ya, kemudian badannya misalnya merah atau hitam, ntar kakinya putih lagi, jalan, wah cakep banget tuh, lep aja, ya, gagah banget tuh kuda, ya, gagah sekali itu. Dulu ada film Jagoan Kedok, kudanya juga cakep, namanya Jagoan Kedok,
Kudanya keren banget para hadirin. Paling musuhnya Dayak udah. Kan begitu. Itu cerita saudara-saudara ya. Jadi itolatul ghurrah wa tahjil. Ya, artinya meluaskan, melebihkan basuhan muka. Biar nanti di akhirat sinar pada muka biar lebih banyak lagi. Juga pada tangan dan kaki. Biar lebih banyak lagi basuhannya sehingga nanti di akhirat sinarnya lebih terang lagi. Begitu. Tuh. Li khabari karena ada hadis berbunyi antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Nabi bersabda, kamu hai umatku adalah orang-orang yang nantinya mukanya terang benderang, begitu juga kakinya terang benderang di hari kiamat. Min atharil wudu, dari bekas air wudu gitu. Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa nih di antara kamu meluaskan dari sinar mukanya dengan ya tadi membasuh muka lebih luas lagi. Kalau perlu tuh ke bawah muka sampai ke leher kan begitu. Ya. Nah katanya falyaf'al, kerjakan. Cuman di dalam hadis ini enggak disebut tahjil. Cuman disebut ayyutila ghurratahu falyaf'al. Aturan ayyutila ghurratahu wa tahjilahu misalnya. Ini artinya bukan muka doang diluaskan, karena kan tadi sebelumnya kan ada diterangkan bahwa kamu nanti mukanya berseri-seri, kaki dan tangan juga berseri-seri. Cuman ketika lagi disuruh yaitu melebarkan dan meluaskan basuhan, yang disuruh kok muka doang, tangan kaki enggak disebut. Oh kata para ulama tangan kaki juga disebut. Cuman disebut satu, yang keduanya ngikut begitu. Ya, cukup disebut salah satu dari kedua itu. Karena memang sebelumnya kan disebut antumul ghurrul muhajjalun. Ada al-ghurr, ada al-muhajjalun. Tapi lempengan ketika disuruh dikatakan ayyutila ghurratah. Enggak disebut tahjilahu begitu. Oh ini katanya kata para ulama hadis cukup disebut salah satu aja. Walaupun maksudnya si dua-duanya. Jadi barang siapa yang ingin nanti lebih terang lagi ya itu tadi waktu basuh muka, basuh tangan, basuh kaki ya dilebihkan begitu. Nah ini diterangkan nih wala'allal murada bil ghurrati ma yashmalu tahjil. Boleh jadi ini maksud daripada perintah Nabi untuk meluaskan dari basuhan muka ini yang mencakup at-tahjil, yaitu membasuh, melebihkan ketika membasuh tangan dan kaki. Awil kalamu fihi hadzful waw ma'a utifat, atau omongan Nabi tadi ada yang enggak disebut begitu. Ya, karena orang Arab terkenal juga kalau berbicara singkat begitu. Ini disingkat nih. Ya, jadi ada yang dibuang tuh wawunya waw ataf, sama yang enggak disebut yaitu maktubnya begitu. Maka cuma disebut ayyutila ghurratahu, enggak watahjilahu begitu. Nah ini disebut ini watakdir, kalau ditentuin bunyinya sebagai berikut ayyutila ghurratahu watahjilahu. Cuman kalimat watahjilahu Nabi enggak sebut begitu. Ya. Dikatakan pamanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Titik, enggak ada tahjilahu, tapi udah termasuk begitu. Selesai itu dah sunat berwudu ya. Kemudian wa minha tarkul isti'anati bis-sabbi alaihi bi ghairi udhrin. Di antara sunat wudu meninggalkan dari minta tolong dituangin tanpa uzur. Maksudnya dia ya wudunya santailah begitu ya. Dia berwudu pengen dikucurin. Oh gak capek, padahal sakit kagak, dia sehat banget udah. Iya malas begitu, pengen wudu dikucurin. Zaman dulu nih kan nggak ada keran, sekarang si keran yang ngatur udah. Ya, zaman dulu nggak ada, jadi kadang-kadang dikucurin begitu. Nah ini minta tolong, wah ini nggak bagus. Iya, ini jadi dia kudunya yang bagus jangan minta dikucurin. Ya kan udah pernah saya bilang dulu ilmunya. Kalau nggak ada gayung, pakai tangan nih gayung kita kan begitu. Ya udah saya nggak ceritain lagi, jadi panjang lagi ntar. Bisa diatur. Fahiya khilaful aula.
maka minta diguyurin ini hukumnya khilaful aula, tidak lebih baik. Ini adanya makruh. Makruh itu ada adiknya. Jadi makruh itu dibenci, kalau khilaful aula dibenci juga, cuman bencinya dikit begitu. Bencinya dikit. Jadi makruh itu tidak disenangin, ini pun juga khilaful aula tidak disenangin, cuman dia lebih rendah kadarnya. Ya, lebih rendah kadarnya. Wah, itu penjelasannya panjang itu di dalam kitab hukum ya. Ada khilaful aula, ada makruh. Ya, jadi kalau makruh itu digambarkan memang dilarang benar-benar. Ya, jangan berbuat ini gitu. Dan larangannya nggak keras. Ya, jangan berbuat ini gitu. Nah, itu larangannya nggak keras, itu makruh. Tapi kalau khilaful aula artinya Nabi berbuat ini atau Nabi berbuat itu, kita nggak kerjain. Khilaful aula, kita nggak kerjain. Ya. Nabi sembahyang duha misalnya, kita nggak sembahyang, khilaful aula, makruhnya dikit. Kecuali istilahnya jangan kamu tinggalkan duha, itu udah makruh kalau kita nggak duha. Ini Nabi nggak pernah ngomong begitu, agak keras. Ya, yang ada Nabi ya berbuat misalnya, bekerja atau melaksanakan sembahyang Ini contoh aja ini sekedar contoh aja antara makruh dengan khilaful aula. Maka bolehlah saya bilang bahasa gampangnya khilaful aula adik daripada makruh. Ya. Maka ada yang bilang hukum jadi 6. Hukum pembagian hukum 6. Ya, pertama wajib ya lawannya haram. Kemudian sunat lawannya makruh. Yang kelima mubah. Ya, tambah atau lagi khilaful aula. Itu bahasa dalam tuh dah ya. Ini kita asal baca aja nih. Jadi ya Nabi nggak pernah larang ini. Nabi nggak pernah larang. Jangan minta dituangin, males loh, nggak ada begitu. Ya. Nabi nggak pernah ngelarang minta dituangin begitu. Ya, maka hukumnya kalau ada yang tolong dong tuangin nih, gue mau wudhu begitu, ya kan, guyurin, itu hanya khilaful aula aja. Yang bagus mandiri. Kalau minta diambilin air itu nggak apa-apa katanya. Ngambilin air itu Nabi sering diambilin air itu ame Bilal begitu. Tapi ntar Nabi ketika wudhunya sendiri, nggak minta diguyurin. Ya, kalau minta diguyurin khilaful aula, waduh, bukan main ini. Begitu saudara-saudara. Jadi termasuk sunnahnya jangan minta tolong diguyurin, dituangin. Fahiya khilaful aula, belum sampai makruh. Amma bi'udrin, adapun karena uzur, ada halangan, ya sakit, tangannya sakit, begitu badannya sakit, ya udah tolongin guyurin ke mau wudu gitu. Itu enggak khilaful aula. Bahkan ntar jadi wajib. Kalau enggak dituangin enggak bisa wudu, ntar enggak sembahyang lagi, kusut semuanya. Ya, jadi dituangin jadi wajib. Anggap ada yang bilang, gua gak nuangin kecuali diupain, mesti bayar diupain. Kecuali minta diupain harganya tinggi, lebih tinggi dari harga pasar, mendingan gue tayamum udah daripada gue upain lu melebihi daripada harga pasaran. Misalnya ya, gitu. Nggak bisa tuh diturutin, nggak bisa kalau lebih dari harga pasaran jangan diturutin. Begitu. Nah ini contoh kamarodin. Ya, contoh ada uzur ini seperti sakit. Fala takunu khilafal aula. Maka tidak menjadi ya sakit minta diguyurin enggak menjadi khilafal aula lantaran ada alasan yaitu sakit. Bahkan dinaikin nih omongannya. Bahkan qad tajibu, kadang-kadang jadi wajib diguyurin. Loh, kok jadi wajib? Idza lam yumkinhu tathiru illa biha. Karena tidak memungkinkan baginya berwudu tanpa dibantu. Ya, dia bisa berwudu kalau dibantuin, diguyurin, maka diguyurin jadi wajib. Kalau nggak ada yang bantuin, nggak berwudu. Ya, bagaimana? Nggak berwudu, air ada begitu. Ya.
Walau bi ujrati mithlin, walaupun dengan upah pasaran, tuh begitu. Anggap ada nih yang mau guyurin, cuman minta diupahin. Tapi dia minta upahin harga pasaran. Oke, kita keluarin duit itu. Demi wudu, ya, demi sembahyang keluarin duit, begitu. Nggak apa-apa, dibelain. Gitu. Jadi kalau upahnya harga pasaran, namanya bi ujrati mithlin. Maka itu tetap dikerjakan. Kecuali upahnya mahalan. Udah, gua nggak wudu dah, gua tayamu mendingan. Gitu. Itu masih ada alasan. Ya. Karena upahnya kemahalan. Fa in ista'ana fal aula ayyaki fasabu an yasaril mutawaddi. Fa in ista'ana, apabila orang yang berwudu tadi minta tolong diguyurin. Nah, posisi yang bagus, yang tukang guyurin sebelah kiri orang yang berwudu. Nih, fa in ista'ana, apabila orang tersebut minta bantuan, ya diguyurin. Fal aula, maka yang afdol, yang utama, ayyaki fasabu, yaitu berada orang yang nuangin, yang guyurin, posisinya an yasaril mutawaddi, posisinya sebelah kiri orang yang berwudu, begitu diatur. Alasannya kenapa nih? Li'annahu amkan wa ahsanu adaban, karena itu lebih memungkinkan dan lebih bagus adabnya, begitu. Wa ammal isti'anah fi ghuslil a'dha pamakruhatun. Adapun minta bantuan, tolong dicuciin anggota, makruh ini. Kemudian nih, ayo dah gosokin muka gua nih. Angan gua gosokin. Padahal dia nggak sakit. Kalau sakit jadi wajib lagi. Orang segar-segar setidak. Minta digosokin, kolokan, namanya wudu kolokan. Kolokan banget ini. Makruh katanya. Bangetan ini, ya sah, tetap sah. Ya, yang penting yang guyurin, yang gosokin bukan bininya. Kalau bininya ya nggak ketemu jadinya, batal melulu jadinya. Iya, anaknya walaupun perempuan misalnya. Ya. Yang penting yang gosokin ini minta digosokin, padahal bila uzrin, nggak ada alasan nih katanya yang dibenarkan oleh agama, maka hukumnya pamakruhatun, hukumnya makruh ya. Jadi wa ammal isti'anatu fi ghuslil a'dha'i pamakruhatun bila udhrin. Adapun minta tolong di dalam membasuh anggota, maka hukumnya makruh gara-gara enggak ada alasan. Wal isti'anatu fi tahsilil ma'i la ba'sa biha, yang tadi saya bilang. Minta tolong untuk mendatangkan air enggak apa-apa dah. Nabi sering kerjain itu, lebih negeri Arab. Repot emang. Iya, repot. Jadi minta tolong ini. Nabi sibuk, maka nanti ada sahabatnya nyediain air. Ya, maka suatu ketika tuh ada air sedikit di gituan, ya dicontang lah begitu kan. Itu cuman dimasukin jari-jari Nabi doang tuh kelelep, airnya memancar. Wah, udah sahabat berwudu, berapa orang? Puluhan orang katanya. Itu yang namanya mukjizat itu. Maka dibilang sebaik-baiknya air yang memancar dari celah-celah jari tangan Nabi Muhammad SAW. Itu pernah terjadi itu. Air yang sedikit jadi banyak begitu. Nah, artinya itu contoh Nabi sering dibawain air ketika mau wudu. Maka dibilang nih wal isti'anah, minta tolong fi tahsilil ma, di dalam menghasilkan air, di dalam mendapatkan air dan mendatangkan la ba'sa biha, enggak apa-apa, alias enggak dosa, enggak makruh, bahkan enggak khilaful aula. Bal apa ini? Fahiya mubahatun, tetapi dia adalah hukumnya mubah, alias boleh-boleh aja. Alias boleh-boleh aja. Selesai tentang minta tolong ya ketika melaksanakan wudu. Tadi macam-macam tuh. Minta tolong yaitu disiramin ya, atau minta tolong digosokin, atau minta tolong diambilin air. 3 macam itu. Pembahasannya udah. Sekarang selanjutnya, wa minha ayyadoa ina alma an yaminih. Sunat selanjutnya ia meletakkan ya tempat air, bejana air diletakkan sebelah kanan. In kana yaghtarifu min, bila mana ia menyendok darinya, dari itu ember misalnya.
Jadi kalau kita berwudu pakai ember, ya udah, kemudian pakai gayung misalnya, ataupun pakai tangan nih gayung kita, posisi embernya sebelah kanan. Kalau diguyurin, embernya sebelah kiri tadi, sama posisi orangnya yang guyurin. Itu sih hanya tempat-tempat aja itu. Wa an yasarihi in kana yusabbu minhu ala yadaihi kal ibriq. Dan posisi bejana itu seperti ember sebelah kiri apabila dia diguyurin. Ya. In kana yusabbu minhu ala yadaihi, bila mana orang tersebut yang berwudu diguyurin di depannya, berhadapan begitu. Maka embernya sebelah kiri siapa? Kirinya yang berwudu. Berarti sebelah kanan orang yang nyiramin. Coba pikirin, kan begitu. Ya, kal ibrik seperti ceret, ketel, seperti ketel. Jadi ketel taruh di sebelah kiri yang berwudu, atau di sebelah kanan orang yang guyurin. Yang guyurin. Li'anna dzalika amkan fiha, katanya. Nah, li'anna dzalika amkanu fihima. Karena yang demikian itu lebih memudahkan, lebih memungkinkan. Kama qalahu fil majmu', sebagaimana ini diucapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab namanya Majmu'. Wa minha, ini yang disebutin nih di kitab-kitab yang lebar panjang, tapi Imam Bajuri nyebutin juga ini. Maka nih ini malam cerita yang sunat aja udah. Belum tentu habis itu yang sunat aja nih. Yang sunat tambahan. Wa minha taqdimun niyyah. Sunat berwudu yang lain mendahulukan niat. Ma'a awalis sunanil mutaqaddimah. Artinya dahulukan niat bersama dengan permulaan sunat yang lebih dahulu dari membasuh muka. Maksudnya begini, agak repot teranginnya. Permulaan berwudu kan basuh tangan. Ini kan sunat hukumnya. Kedua, ke kumur juga sunat. Ketiga, masukin air ke hidung juga sunat. Nah, keempat, basuh muka baru mulain wajib. Kan begitu ya. Ketika basuh muka, disitulah kita niat. Kalau kita niat pas banget membasuh muka, akibatnya tadi kerjaan-kerjaan yang sunat. Mencuci tangan, ke kumur, masukin air ke hidung, nggak ada pahalanya katanya, nggak ada niatnya. Begitu, nggak ada pahalanya karena likulli imri'in manawa ini. Ya, innamal a'malu binniyat ini istilahnya dipakai. Ya, ini kan kerjaan ya, masukin air ke hidung kerjaan. Ini nggak ada pahalanya nih karena niat kamu nanti setelah di muka, sedangkan ini dulu nggak ada niatnya begitu. Ada dua jalan ini, jalan yang susah waktu membasuh tangan niat, nawaitu rob'a hadasil asghar misalnya, atau nawaitu fardhol wudu. Ntar giliran muka lu harus ingat, repot ya, repot itu. Niatnya pada waktu membasuh waktu lempengan sunat biarin. Ya, cuman kalau lu lupa ketika membasuh muka, buyar semua. Karena kan yang wajib niat di lempengan yang wajib kan begitu. Nah yang wajib waktu berwudu membasuh muka. Sedangkan itu niat di tangan, boleh di tangan, tujuannya biar membasuh tangan ke kumur dan masukin air ke hidung biar dapat pahala. Boleh niat yang wajib tadi. Itu sulit katanya. Ada yang gampang. Niatnya dua macam. Nawaitu sunanal wudu. Ntar nawaitu rob'a hadasil, dua kali niat. Kayaknya sih lebih gampang tuh menurut saya. Dua kali ini nawaitu sunanal wudu ketika cuci tangan. Terus sudah sekali doang niatnya, masih kali-kali. Kali doang sudah basuh tangan, terus ke kumur, terus masukin air ke hidung. Nah, ntar basuh muka yang wajib, niat lagi nawaitu rob'a hadasil asghar. Itu kayaknya sih walaupun kerjaan dua kali kayaknya lebih gampang daripada niatnya sekali doang. Cuma ntar giliran muka ingat lagi, sama aja niat lagi. Emang niat kan di hati, mulut itu membantu aja.
Ucapan itu membantu aja, yang pokok di hati, walaupun mulutnya dikancing sah tuh niat. Ya. Nah ini dia nih, wa minha taqdimun niyah, sunat di dalam berwudu lagi mendahulukan niat, ma'a awwali sunan, yaitu berbarengan dengan permulaan sunat, ya. Permulaan sunat-sunat yang mutaqaddimah, yang mendahului ala ghuslil wajhi, atas membasuh sunat-sunat yang mendahului muka, yaitu cuci tangan, ke kumur, masukin air ke hidung, begitu. Ini mesti pakai pikiran ini, kalau enggak wah kacau nih. Bahasa hukum begini emang. Liyahsulalahu sawabuha tuh, agar hasil bagi tu orang pahalanya, pahala sunat, ya, agar dapat pahala sunat. Kalau nggak niat ya nggak dapat. Kemudian apalagi tuh kama marra, sebagaimana ini udah dulu diterangkan katanya ini. Wa minha, di antara sunat wudu, at-talaffuzu bil manwi, yaitu mengucapkan yang diniatkan. Nawa itu tuh terucap begitu. Jadi yang wajibkan di hati, adapun diucap itu sunat. Tujuannya membantu hati. Ya, mungkin bahasa saya biar lebih konsentrasi dah begitu. Kalau di hati doang sah, cuman nggak fokus begitu ya. Namanya ini kita pengen dengar nih kuping kita apa yang kita mau kerjain dan kita ucapkan. Jadi katanya sunat mengucapkan niat. Itu kalau di Saudi udah haram aja, bid'ah. Tuh orang di sana Saudi, inti bilang sholli fardhol isya, haram. Udah haram lu, gua nggak haram, kudunya kan begitu. Ini kagak, orang disuruh haram juga. Itu namanya nggak menghormati pendapat orang lain, nggak menghormati hasil ijtihad orang lain. Pemikirannya picik, ngajakin orang ribut. Tuh dia, Allah begitu. Tuh Wahabi begitu lagunya, bid'ah mulu udah pokoknya yang bid'ah, nggak cocok sama dia bid'ah. Lu pikirin dulu dong, ini kan hasil ijtihad Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya itu. Ya, hasil ijtihad, hormatin hasil orang. Nah lu nggak pakai aja. Cuman dia punya cara kaku. Ya, caranya kaku begitu. Orang udah bid'ah, haram. Diomelin lu. Kalau di Mekah, usolli, wah digentak kalau didengar depan dia. Begitu. Itu dia. Termasuk bukan di Saudi pada yang ngikut sepaham dia. Aco udah nggak mau hormatin. Hormatin dong pendapat orang. Dia nggak memahami si kitab fikih yang secara dalam. Ya. Ada kaidah yang berbunyi al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, begitu. Hasil ijtihad seseorang tidak bisa dirobohkan dengan ijtihad yang lain. Dia lu kan begitu. Karena ini masalah ijtihad begitu. Ya kecuali Mang Nabi larang, nggak boleh niat nyaring-nyaring. Nah itu lain urusan dah, semua orang juga dengerin. Ini nggak ada penjelasan. Malah yang ada innamal amalu bin niat. Jadiin patokan itu dalam segala hal. Dipakai, maka niat itu alangkah bagusnya diucapkan untuk membantu biar lebih konsentrasi, biar fokus kata orang sekarang. Nah dia nih nggak seneng aja udah haram, bid'ah. Biarin dah lagunya begitu, kaku. Susah itu. Padahal secara hukum fikih itu ada tuh al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa dirobohkan dengan ijtihad yang lain. Masing-masing. Maka dikatakan di sini at-talaffuz bil manwi. Artinya mengucapkan dengan apa yang diniatin, liyusa'idal lisanu al-qalba, supaya lidah membantu hati. Ya, ucapan ini yang diucapkan oleh lidah itu niat, kedengeran oleh kuping, ya, diserap oleh hati, biar lebih membantu tuh hati. Kama taqaddam, sebagaimana udah lalu tuh. Ya. Wa yusirru biha, memang jangan nyaring-nyaring, cukup ya pelan-pelan. Wah itu fardhol wudu, jangan nyaring begitu. Terus ya orang sableng juga, lu mau ngapain nyaring-nyaring? Lu ngajarin anak sih boleh kali. Lagi praktek misalnya kan. Bukan tuh anaknya budak lagi kan begitu, nyaringin udah.
Nah ini buat ibe lu sendiri, cukup yang dengar lu sendiri. Itu begitu nih. Perhatiin. Dikatakan wa yusirru biha, dan dia pelan-pelan, ya sir dengannya, dengan tuh niat bihaisu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia memperdengarkan dirinya doang. Orang lain nggak perlu dengar, pakot saja. Jadi di mana dia bisa mendengarkan dirinya doang. Selesai sunat wudu. Selanjutnya, ini banyak ini sunat wudu. Wa minha, dan di antara sunat wudu, istishabun niyati, ya zikron biqalbihi ila akhiril wudu, yaitu disunatkan menyertakan niat terus, ingat terus. Istishabun niyat zikro, artinya menyertakan niat di dalam pikiran kita, dalam ingatan kita sampai akhir berwudu. Wah, itu sih hebat itu. Ya, jadi mulai dari cuci tangan ke kumur, ingat terus tuh ya niat dia itu ya, sampai akhir daripada kerjaan wudu. Wa minha, dan diantaranya lagi yang sunat, tarkul kalami bila hajah. Tarkul kalam, meninggalkan ngomong tanpa kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ya mesti nyaut, dipanggil menyanyi, di mana visu, didake, kan begitu. Kenal dake? Nggak kenal lah, ini omongan 50 tahun ke atas. Jadi ya yang sebaiknya kalau berwudu jangan sampai ngobrol, nih ngobrol hatut, wah tadi gua begini, wah ngobrol begitu, main sirat-siratan air pada, itu makruh itu, makruh ya. Jadi tarkul kalam bila hajah, meninggalkan ngomong tanpa kalau memang diperlukan apa boleh buat, dibutuhkan ya. Wa minha, di antara yang sunat lagi dari sunat wudu, tawakkir rosas, ya tawakkir rosasi, yaitu menghindar dari percikan. Menghindar dari percikan. Ya kita khawatir percikan dari bawah ini kita nggak tahu. Ya kalau memang pasti itu najis, percik lagi ya najis. Ini kita nggak tahu. Ya, jadi nggak sampai haram. Maka sunat aja. Sunat menghindar dari percikan. Atau kita buat tempat jatuhnya air bersih kayak zaman sekarang. Kemarin kan keramik, bersih, masih kencing di situ, kencing di sono kan begitu. Iya. Kalau kencing di situ ntar ewer-eweran, lu wudu di situ, pas tuh dah. Iya, muncrat sono kemari. Iya. Itu kan tempat air jatuh ya, tempat bersih kan. Kita wudu kita emang kita belepotan najis kan. Pasti kalau air jatuh ya bersih gitu. Itu sih meyakinkan bersih. Kalau nggak meyakinkan itu makruh itu. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu gitu. Padasan agak tinggi itu kan. Nah, kita berwudu kan. Maka kadang-kadang emang penting banget tuh kita basuh biar sampai ke paha dah. Takut ada percikan-percikan ya mengenai betis. Ketika dibasuh dari dengkul ya atau dari paha ya udah kena semua. Emang kebetulan kaki kan terakhir. Sedangkan posisi kaki lebih dekat ke tempat percikan itu. Ya. Jadi usahakan katanya tawakkir rosas. Ya, melindungi, menjauhi dari percikan. Bagaimana caranya ente atur. Ya, bagaimana caranya? Tapi kalau emang tempat kamar mandi kita bersih, wah keren banget udah zaman sekarang sih. Kamar mandi bersih ya. Kemudian wa minha al-bada'atu bi'a'lal wajah. Sunat wudu selanjutnya ketika basuh muka mulai dari bagian atas. Ya, bagian atas begitu, bi'a'lal wajah. Supaya irit air itu dari atas kan bisa diputer, bisa dikemana-manain. Kalau dari bawah kan susah ke atas, jarang air dari bawah naik ke atas kecuali pakai jet pump, semprot begitu lari ke atas bisa. Ya. Kalau sekedar mengalir nggak ada, selalu air mengalir ke tempat yang rendah. Jadi dibasuh dari bagian atas muka. Ya.
Kemudian wa minha tahriku khatimihi, di antara sunat berwudu yaitu menggerak-gerakkan cincinnya. Sunat itu gerak-gerakin, kok nggak wajib? Ya nggak wajib, soalnya kan air halus, walaupun nggak gerak-gerakin juga bisa masuk. Tapi untuk lebih hebat lagi, digerak-gerakin. Kan sunat ini. Ya, kalau memang misalnya kencang banget begitu, air nggak masuk, jadi wajib gerak-gerakin. Ya, jadi wajib tuh gerak-gerakin, karena cincin itu menghalangin air menyentuh, yaitu bagian yang ketutup dengan cincin. Begitu. Wa minha, ini sunat aja, karena cincinnya nggak begitu kencang lah. Fa illam yahsulil ma'u lima tahtahu illa bihi wajaba minha dalkul a'dha. Ini nih. Fa illam yahsulil ma', maka apabila air enggak hasil ke bawahnya, ke bawah cincin, illa bihi, kecuali dengan digerakin, wajabah, maka wajib digerakin. Yang tadi saya bilang itu, ya, kecuali air enggak bisa masuk ke bagian yang ketutup cincin, kecuali cincin itu wajib kecuali itu digerakkan, maka gerakinnya jadi wajib. Wa minha dalkul a'dha'i, di antara sunat wudu menggosok-gosok anggota. Sebetulnya kita guyur aja sah, karena dalam mazhab Syafi'i yang penting air menyentuh kulit, yang penting air menyentuh. Kalau nggak salah Imam Malik wajib gosok-gosok. Imam Malik itu kalau nggak gosok-gosok nggak sah aja. Ya begitu kepahamannya, ijtihadnya. Ya semuanya kan membasuh muka, semuanya membasuh tangan, emang begitu perintahnya. Cuman masalah gosok-gosok apakah mesti atau tidak, perbedaan. Imam Malik mewajibkan, mazhab Syafi'i dia hanya sunat aja. Maka yang aneh sedikit itu, bila mana di tubuh dan di kulit tangan kita atau kaki kita ada bekas minyak kelapa, seakan-akan air kalis, nggak jadi masalah, karena syaratnya nggak mesti air nempel aja di situ. Yang penting air udah berlalu di kulit tersebut, membasahi, masih dibolehkan. Walaupun kita nggak enak, kita pengen sabunin dulu biar kalisnya hilang begitu. Tapi seandainya nggak ada sabun, nggak ada apa, jadi udah jadi bekas minyak misalnya, ya agak kalis, karena dia nggak diwajibin untuk nempel tuh air, gantung di situ. Nah ini sama juga ini, ya. Jadi dalak itu menggosok, nggak wajib, dia sunat aja, bagus. Jadi ngimbangin pendapat Imam Malik. Wa minha dalkul a'dha. Kemudian wa yubalighu fil aqib khususon bisyita, dan dia yubalik ini artinya menyempurnakan, lebih-lebih menyempurnakan gosok-gosoknya fil aqib, pada tumit. Kenal tumit? Ada tumit, ada mata kaki. Mata kaki yang kanan kiri kan tuh, satu kaki kan 2 biji, yang kayak jengkol itu. Ya, kalau tumit di belak, ini yang sering kelupaan tuh tumit. Kita gosok depan aja, tumitnya, bahaya. Maka disuruh dalek, gosok-gosok biar benar-benar kena secara pasti. Ya, secara pasti, walaupun diguyur ya kena. Cuman untuk kepastiannya ini tumitnya katanya. Wa yubalighu fil aqib, dan dia menyempurnakan banget pada tumit, khususnya bisyita katanya. Lebih-lebih di musim dingin, orang wudunya terburu-buru, akhirnya ada tumit sedikit nggak kebasuh, terburu-buru. Ya, pertama di bagian belakang, ya ini dingin lagi, membuat orang jadi kurang perhatian. Nah ini enggak nih, disunatkan ya. Faqad waroda, ini ada hadisnya nih. Faqad waroda, ada hadis katanya wailun lil aqabi minan nar. Artinya celaka besar ini bagi orang-orang yang tidak terbasuh tumitnya, celaka besar dari neraka dia. Begitu. Ini enggak mungkin nih kita habisin juga dah. Saya mau habisin, enggak kuat saya. Ini wa minha ayyabda'a, insyaallah yang akan datang. Insyaallah yang akan datang. Wa minha ayata'ah ada muqahu.
Insya Allah yang akan datang. Tandain itu. Banyak kalau gitu sunat-sunatnya para hadirin ya. Kalau dibedah ini dalamnya, ini apa Hasyiah Bajuri, banyak sekali itu sunah-sunah wudhu ya. Baik, yang penting apa yang tadi saya bahas, menambah ilmu kita sehingga wudhu kita lebih berkualitas, lebih bermutu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Kalau kita wudhu sama teman-teman itu di keran itu juga itu. Oh iya saya paham. Wudhu sama teman-teman muncrat juga, itu yang disebut mustamal. Jadi bekas muka dia nimpa kita, itu nggak apa-apa. Air mustamal suci. Air mustamal suci. Cuman kita nggak nungguin untuk basuh muka, nungguin cipratannya. Nah, itu kacau itu. Tapi waktu kita wudhu, bekas wudhu dia nyip, nggak apa-apa. Di zaman Nabi itu ketika Nabi berwudhu, muncratannya pada berebut. Mencari keberkahannya, istilahnya begitu. Ini yang menunjukkan air mustamal suci, tapi tidak begitu. Dia suci benar-benar. Jadi kita wudhu beramai-ramai, muncrat nggak ada masalah. Yang penting muncratannya bukan untuk membasuh anggota kita, itu sekedar dia nempel aja di kita, nggak ada masalah. Karena air mustamal adalah suci, walaupun tidak menyucikan. Begitu. Baik, saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada ibu bapak kita, ya, kepada mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.